Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Anita Handiani. Di sini aku ingin sharing untuk teman-teman yang bingung setelah lulus SMA, apakah kuliahnya masuk ke mana nih? Karena saya senangnya di kesehatan, Kak. Nah, boleh itu kembali lagi ke minatnya teman-teman ya, maunya di mana? Misalkan mau di kedokteran, kemudian apotek, atau mungkin kebidanan, perawat, dan lainnya. Bedanya apa sih, Kak, untuk kedokteran, kebidanan, apoteker, dan lainnya? Nah, untuk kedokteran, kebidanan, apoteker itu punya kelebihan tersendiri. Contohnya yaitu bisa buka praktek sendiri, baik itu dokter, bidan, ataupun apoteker. Kemudian untuk perawat bisa nggak sih Kak buka praktek sendiri? Untuk perawat biasanya mengikuti yang lain atau kerja di yang lain. Kenapa? Karena memang basicnya itu adalah perawat seperti itu. Tapi jangan salah teman-teman, untuk perawat, teman-teman bisa lanjut lagi nanti next ke depannya. Entah itu menjadi analis atau mungkin menjadi hemodialisa boleh. Setahu aku untuk menempuh pendidikan atau pelatihan hemodialisa itu seorang perawat hanya cukup 1 tahun ikutannya, tapi untuk biayanya lumayan. Kemudian kalau analis kesehatan gimana, Kak? Nah, kalau untuk analis kesehatan itu nanti teman-teman kerjanya di laboratorium. Biasanya orang yang senang matematika, kimia, fisika itu ngambilnya analis kesehatan karena hitungannya banyak, teman-teman. Beda halnya dengan kebidanan atau apoteker atau kedokteran itu lebih banyak kehafalan. Contohnya seperti anatomi dan yang lainnya. Biasanya ada sih hitungan tapi gak terlalu banyak. Kalau untuk kebidanan paling hanya menghitung tafsiran persalinan dan lain-lain yang berhubungan dengan persalinan. Kalau untuk kedokteran paling hanya sedikit dan juga untuk apoteker itu kayak racikan obat. Nah, selebihnya kalau misalkan kita perbandingkan antara kedokteran, kemudian kebidanan, kemudian apoteker dan juga analis dan perawat, yang paling banyak hitungan dan kimianya itu adalah dari analis kesehatan. Kak, saya pengen kuliah kesehatan, tapi saya nggak mau lama-lama. Wah, agak susah ya teman-teman, karena sekarang udah 3 bidan aja udah susah. Untuk buka praktek itu, untuk kedepannya tidak diizinkan, jadi hanya pendamping aja teman-teman. Maka dari itu banyak sekali sekarang dari D3 kebidanan itu sekolah lagi ke S1 kebidanan. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin sekolah kesehatan, memang durasinya itu sekarang sama teman-teman, baik itu kedokteran, kebidanan, apoteker, keperawatan, harus ada dan langsung sekolah lagi ke profesi. Karena nanti teman-teman akan mendapatkan surat keterangan bahwa teman-teman itu bisa kerja atau bisa praktek, namanya kalau dari kebidanan itu STR. Nah, seperti itu. Atau misalkan kalau untuk dari apoteker ada namanya STR TTK atau apa, aku juga kurang paham kalau untuk apoteker. Tapi sekarang itu biasanya setelah lulus di pendidikan, kita itu disarankan untuk lanjut lagi ke profesi. Biasanya kalau untuk kedokteran, misalkan sekolah dulu sarjana kedokteran, kurang lebih 3 atau 4 tahun, kemudian nanti temen koas, kemudian nanti isip, baru deh teman-teman bisa kerja untuk real yang benar-benar kerjanya. Kalau kebidanan biasanya nanti kuliah dulu kalau S1 itu 4 tahun, kemudian nanti teman-teman profesi 1 tahun, sama untuk apoteker, untuk perawat juga sama teman-teman seperti kebidanan. Nah, jadi nanti kalau misalkan teman-teman ingin kuliah ke kesehatan, dipertimbangkan terlebih dahulu, teman-teman senangnya di dunia hafalan atau bagaimana. Dan nanti next rencana kedepannya itu seperti apa. Jangan sampai di pertengahan teman-teman bingung dan merasa, oh saya kaduhung atau saya kok nyesel gitu ambil jurusan ini, karena lumayan teman-teman biaya kesehatan itu nggak main-main, apalagi kalau nggak dapat beasiswa. Kak, aku mau sekolah kesehatan tapi aku pengen gratisan atau dapat beasiswa, ada gak Kak? Ada teman-teman, sekarang di Jawa Barat aja banyak untuk ada beasiswa. Jadi teman-temannya harus kepo, rasa ingin tahunya itu harus tinggi ketika teman-teman duduk di bangku SMA. Baik itu kedokteran, kemudian jurusan lainnya itu banyak beasiswanya teman-teman, tergantung bagaimana kita untuk mencari tahunya. Atau misalkan kita tanya nih ke guru-guru pada saat kita SMA, Bu, saya ingin beasiswa, kira-kira ada nggak? Ada, karena sekarang LPDP juga itu kriteria atau syarat atau ketentuan kapasitasnya itu kalau nggak salah dia diperbanyak teman-teman. Nah, jadi untuk keponya itu atau rasa ingin tahunya itu benar-benar harus ditingkatkan ya teman-teman. Apalagi kita sebentar lagi menjadi mahasiswa atau mahasiswi yang dimana benar-benar kita itu akan berjuang sendiri sampai nanti di titik-titik yang benar-benar kita akan menemukan real kehidupan kita pada saat kita bekerja.
Biasanya kalau kita dapat beasiswa, itu semua full kita gak bayar lagi atau bagaimana, Kak? Itu tergantung teman-teman, tergantung dari mana teman-teman dapat beasiswanya. Karena biasanya itu ada macam-macam beasiswa, entah itu hanya misalkan kedokteran sampai sarjana kedokteran aja, kemudian koas dan isipnya teman-teman bayar. Tapi kan itu lumayan teman-teman, daripada kita harus bayar betul-betul full 100%. Bagi aku itu lumayan banget. Jadi alangkah baiknya kalau misalkan memang ada beasiswa, ya udah nanti teman-teman coba daftar selebihnya mau lulus atau enggak, mau keterima di beasiswa atau enggak, yang penting kita udah mencoba terlebih dahulu. Terima kasih teman-teman sudah menonton pembahasan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semangat untuk adik-adik yang baru lulus dari SMA ingin melanjutkan sekolahnya atau kuliahnya.